Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lagi subhan walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa sama-sama. Salah satu doa yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi dibaca setiap pagi hari. Setiap pagi hari. Dan kita baca doa seperti biasa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dan surganya Allah. AA sekali, teman-teman sekali yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang pada kesempatan malam tadi sampai subuh ini Allah izinkan kita berada di masjid ini. Mudah-mudahan
semua yang kita hadirkan ini menghapuskan semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mengangkat derajat kehidupan kita. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang punya masalah, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Yang sedang susah, Allah mudahkan hidupnya. Yang sedang sulit, Allah bukakan jalan terbaiknya. Yang sedang sempit, Allah lapangkan urusannya. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya aib, Allah tutupi aib-aibnya. Yang sedang punya hajat, punya keinginan, Allah mudahkan segerakan hajatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, ada 3 golongan manusia yang ketika bertemu dengan tahun yang baru, orang itu akan terbentuk dalam 3 golongan. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghbulun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Terjemahkan atau jangan? Kok kayak ngerti gitu loh, kikiaan gitu. Terjemahkan jangan. Kata Nabi SAW yang kemudian disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an. Manusia itu ketika bertemu dengan hari yang baru, tahun yang baru, ada 3 golongan. Yang pertama, barang siapa yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Yang kedua, dan barang siapa yang hidupnya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Dan barang siapa yang kualitas hidupnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Saking celakanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulangi, ada berapa golongan? 3. 1, orang yang lebih baik, maka dia orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang hidupnya sama saja, maka dia orang yang rugi. Yang ketiga, orang yang hidupnya lebih buruk dari kemarin, maka dia orang yang celaka. Ada berapa golongan? 3. 1, orang yang apa? Lebih baik, maka dia beruntung. 2, orang yang sama saja, maka dia orang yang rugi. Yang ketiga, orang yang lebih buruk, maka dia orang yang celaka. Pertanyaannya, teman-teman yang hadir mau masuk kategori yang mana? 1, 2, atau 3? 1, betul? Pengennya lebih baik agar menjadi orang yang beruntung. Kemarin Ahilman membahas surat Al-Asr, betul? Wal asri, demi waktu, demi masa. Kenapa Allah di dalam Al-Quran sering mengingatkan tentang waktu? Ada berapa alasannya? Apa? 3. Ada yang tahu? Apa? Waktu apa? Terus yang kedua, sering dilalaikan, tidak bisa diulangi kembali. Lumayan 2 lembar. Alhamdulillah. Siap-siap pokoknya mah ayeuna bagi-bagi duit lah. Karena duit langsung hejo gitu kan langsung. Jadi ada 3 alasan kenapa waktu sering diingatkan, betul? 1, waktu itu sesuatu yang sangat cepat berjalannya. Setuju? Kerasa waktu cepat? Rasanya baru semalam kita ketemu, subuh udah ketemu lagi. Betul? Kebayang gak kalau tiap hari ketemu Ahilman? Ulah liur Tiap hari ketemu, waktu sangat cepat. Rasanya baru semalam kita ketemu, sekarang subuh. Besok kita aktivitas lagi, nanti Sabtu jumpa lagi. Terus begitu. Waktu sangat cepat, betul? Kita ini dibatasi dengan satu peristiwa yang pasti kita semua temui. Namanya mati. Namanya apa? Mati. Dan lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Camat.
Apa itu camat? Oh, calon mati. Kita unggul gimana duit, dia mah ada gampang gak tuh. Camat, calon mati. Semua pasti akan mati, setuju? Mohon maaf teman-teman, dah mati mah pasti, setuju? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Cuman kita nggak tahu aja waktunya, betul? Bisa jadi teman-teman duluan, AA belakangan, atau dibalik, AA-nya belakangan, teman-temannya duluan. AA, dah kita mah masih muda atau A, masih kene panjang umurna. Mohon maaf, kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada nggak? Dikit apa banyak? Sok perhatikan, survei membuktikan. Ternyata yang masih muda itu potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua, betul? AA belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Asa teu aya. Anu mautna trek-trekan motor biasanya orang tua atau anak muda? Anak muda. AA belum pernah dengar ada seorang nenek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak ada. Yang matinya begitu orang tua atau anak muda? Anak muda. Makanya mohon maaf teman-teman, walaupun usianya lebih muda dibanding AA, belum tentu. AA misalnya usianya sekarang 34 tahun. Teman-teman berapa? 25, 21, 20, 18, ya 17, Ishak masih gak 40 gitu. Jadi yang namanya umur mah gak ada yang tahu, betul? Bisa jadi Ishak yang lebih muda duluan, AA yang lebih senior belakangan, atau dibalik, AA yang lebih senior belakangan, Ishak yang lebih muda duluan. Jadi yang namanya mati mah pasti, betul? Orang kaya, ayo yang keras, orang kaya, lebih keras, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di tengah, yang nundutan, gitu. Ustadz Hilman, Ustadz mah ulah mati teuing atuh wafat gitu loh. Meni mati we. Berarti AA waktu itu sangat cepat, betul? Dan kita semua dibatasi dengan satu peristiwa, namanya apa? Mati, wafat. Pertanyaannya, udah siap apa belum? Udah siap apa belum? Siap mati, mati. Tidak siap mati, mati. Ulangi, siap mati, tidak siap mati. Jadi udah siap apa belum? Sayangnya urusan mati Allah nggak nanya siap apa belum, betul? Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil usia kita. Makanya teman-teman coba angkat tangan kanannya, usapin dada sebelah kirinya, bilang alhamdulillah. Lebih keras, lebih keras. Yo, angkat tangan kanannya, simpan di pundak sahabat kanannya. Ikuti kata Ahilman, Bismillah. Sahabatku, besti-besti, teman terbaikku, alhamdulillah. Hari ini, malam ini, kita semua diizinkan Allah untuk ikut mabit di teman hijrah. Besti-besti, bersyukur ya, bahagia ya. Mulai hari ini jangan gelisah, jangan galau. Hidup ini terlalu berarti untuk dihabiskan dengan hati yang penuh kegelisahan. Besti-besti, yakin ya, Allah itu maha baik, sangat baik. Alhamdulillah. Padahal
kita ini loba dosa, tapi alhamdulillah malam ini bisa tahajud, bisa sholat di masjid, bisa doa. Besti-besti janji ya, mulai hari ini hidup kita harus lebih baik, lebih bahagia. Insya Allah janji ya, kita berteman di dunia sampai ke surga. Besti-besti, kalau nanti kamu masuk surga dan tidak menemukan saya, cari saya, panggil saya, temukan saya. Insya Allah kita masuk surga, ketemu lagi, kumpul lagi seperti di masjid ini dari malam sampai pagi hari. Janji ya, janji ya. Alhamdulillah. Salaman kiri kanan, salaman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu, manusia itu kalau hidupnya lebih baik maka dia jadi orang yang apa? Beruntung. Maka ingat, waktu sangat cepat berjalannya. Dua, kenapa Allah ingatkan kita tentang waktu? Karena waktu itu sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Betul? Segimanapun teman-teman ingin kembali ke masa lalu, tidak akan pernah bisa karena sudah berlalu. Dan yang ketiga, banyak manusia yang sering melalaikan waktu. Setuju? Boleh jadi termasuk kita. Maka Allah ingatkan di ayat yang kedua, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tapi ada orang yang tidak rugi dengan waktunya. Ada 4 golongan. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 golongan yang tidak rugi dengan waktu. 1, orang yang beriman. Sok tulis, orang yang beriman. 2, orang yang beramal solih. Apa yang kedua? Orang yang beramal solih. Yang ketiga, orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Dan yang keempat, orang yang saling menasehati dalam kesabaran. 4 golongan. Yang pertama, yang tidak rugi itu siapa? Orang yang beriman. Semalam Ahilman bahas, kira-kira yang hadir di sini sudah beriman apa belum? Sudah beriman apa belum? Yang mantap atau hadirin sudah beriman apa belum? Imannya sering naik, sering turun. Naik, turun. Iman itu naik karena apa? Karena apa? Salah. Iman naik karena apa? Iman turun karena apa? Ayo. Iman naik karena ketakwaan. Tadi saya paling gede suarana teh iya belah dia tah. Si Akang, oke. Dan iman turun karena kemaksiatan. Tolong nitip akhwat yang pakai baju yang kerudung biru, Kang, nitip. Jangan ditanya nomor HP-na, Kang. Itu mah cuman ngasih doang. Iman itu naik, turun. Iman naik dengan ketaatan, ketakwaan, dan iman turun dengan apa? Kemaksiatan. Betul apa betul? Kemarin kita tanya, AA, kira-kira iman kita ini sudah mantap apa belum? Ternyata ada ciri-ciri orang yang kurang iman. Ada berapa kemarin teh? Rada gede ya setik mah. Sok. Akang kesini. Teh harus kumaha kaluhur teh. Kudu jadi Spiderman gitu saya teh. Ngaramat kaluhur. Sok Akang. 3 ciri orang yang kurang iman. Sok. Yang pertama,
Yang pertama sering gelisah, yang sudah apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi. Yang kedua sering khawatir yang belum terjadi. Yang keempat, yang ketiga, iya ya, apa? Capek, lelah, apa yang sedang dijalani. Kasih uangnya? Gak usah, tadi kan 1, 2 langsung 4, salah. Udah, ganti, udah pulang. Kang, oke. Masya Allah. Ciri orang yang kurang iman: 1, sering gelisah dengan apa yang sudah terjadi. 2, sering khawatir dengan yang belum terjadi. 3, capek lelah dengan yang sedang dijalani. Kira-kira yang hadir di sini ada nggak yang seperti itu? Yang mana orangnya? Ada? Berarti AA, kalau kita ngalamin yang seperti itu, ciri tanda kita teh kenapa? Kurang iman. Betul? Iya ya A. Kenapa bisa kurang iman begitu? Jawabannya kurang ilmu. Kurang apa? Jadi kalau teman-teman ngerasa imannya rapuh, ngerasa imannya lemah, buru-buru dicas. Dicasnya pakai apa? Ilmu. Makanya nanti mohon maaf, perhatikan AA ke depan. Perhatikan. Orang itu makin banyak ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin tambah ibadahnya. Makin tambah ibadahnya, makin ikhlas amal solehnya. Makin ikhlas, makin banyak amal solehnya, makin indah akhlaknya. Ada berapa? Ulangi ya. Makin banyak ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin khusyuk, makin tambah, makin banyak ibadahnya. Makin banyak ibadahnya, makin banyak amal solehnya. Makin banyak amal solehnya, makin indah akhlaknya. Ada yang bisa ngulangin? Kadia. Salah seetik titik komana ganti. Kudu mirip jeung Ahilman pokoknya mah. Kudu mirip pisan ieu mah. Sok. Bismillah. Biasa atuh Kang. Aya masalah naon sih? sok kumaha? Bismillah. Makin tambah makin baik imannya, makin banyak ilmunya, makin ningkat imannya. Oke. Makin ningkat imannya, makin khusyuk ibadahnya. Oke. Makin khusyuk ibadahnya, makin bagus akhlaknya. Asa nggak ada bagus tadi. Makin baik akhlaknya, makin meningkat akhlaknya gitu. Asa jauhnya. Kumaha ieu teh salah apa benar? 20.000 heula we salah ieu mah. Kudu sarua, kudu sama. Ayo, siapa lagi yang mau dicoba? Sok, Akang paling belakang. Dia semangat. Jalan teh sing bener, Kang. Gitu lempang teh sok. Sing mantap laki-laki teh sok. Makin tambah ilmunya, makin ningkat imannya. Ayo masalah naon sih Kang? Coba Akang teh sing jelas bicara teh. Coba. Tenang. Lihat orang di sekitar Akang. Ini Akang teh nggak sendiri hidup teh Kang. Sok. Bismillah Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Makin ningkat ilmunya, makin tambah imannya, makin tambah imannya, makin khusyuk ibadahnya, makin ikhlas amalnya, terus makin ikhlas. Asa nggak ada terus tadi teh ya. Makin. Coba ulangi dari awal. Akang bismillah heula Kang, bismillah heula. Sok sing tenang, coba ulangi. Satu kali kesempatan lagi. Mun salah, mu ganti yang akhwat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makin tambah ilmunya, makin ningkat imannya. Asa bukan makin tambahnya tadi teh. Makin apa di awal teh? Makin banyak
Yo. Makin banyak ilmunya, makin ningkat imannya. Oke. Makin ningkat imannya, makin khusyuk ibadahnya. Iya. Makin khusyuk ibadahnya, makin ikhlas amalnya. Makin Amal naon? amal Tah solehnya. eta bisa amal jariah kan loba amal teh. Makin soleh amal solehnya. Makin soleh. Udah. Gus pabulit. Makin soleh amal solehnya. Nuhun Kang, nuhun Akang. Nuhun Kang udah mencoba ya. Sok awat mau yang nyoba enggak? Ini mau ngasih lumayan. Yang mana Akang kasih? Ya yang pakai kacamata ini boleh sok. Teteh kalau salah dijodohkan yang saya tata. Kamu lamun lu tadi soleh, makin soleh amal solehnya. Sok. Bismillah. Bismillah Kak, yo teh. Tenang teh, jodohmu di depan kamu langsung itu mata. Sok, makin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makin banyak ilmunya, makin meningkat imannya. Oke. Makin meningkat imannya, makin khusyuk ibadahnya. Oke. Makin khusyuk ibadahnya, makin ikhlas amal solihnya. Betul. Makin ikhlas amal solihnya. Ayo, Makin ikhlas amal solihnya, makin baik akhlaknya. kurang sedikit ya. Makin indah akhlaknya. Ayo ulangi terakhir. Lamun teh jeung si eta dihijikeun kayak. Ayo. Yuk ulangi yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makin banyak ilmunya, makin meningkat imannya. Oke. Makin meningkat imannya, makin khusyuk ibadahnya. Oke. Makin khusyuk ibadahnya, makin ikhlas amal solihnya. Oke. Makin ikhlas amal solihnya, makin indah akhlaknya. Betul? Masya Allah, alhamdulillah. Ambil lagi mic-nya bisa dibawa pulang nanti. Ini mah harus 2 lembar 5 jeung 2 we-nya. Nih, alhamdulillah. Nuhun. Jelas tidak? Naon yang jelas teh? Jadi orang tuh kenapa orang kurang iman berarti kurang apa? Ilmu. Kurang apa? Kurang ilmu. Nah, orang kalau ilmunya kurang, maka imannya kurang. Kalau imannya kurang, nanti efeknya apa? Ibadahnya nggak khusyuk. Betul? Badan sholat, tapi pikiran kemana-mana. Ada nggak yang begitu? Itu masih mending sholat. Masih mending sholat. Ada orang yang mohon maaf, masalahnya banyak, bukan kembali ke Allah, malah menjauh dari Allah. Ada tidak? Teman-teman, siapa orang yang paling sengsara? Orang yang kecewa dengan dunia, tapi dia malah menjauh dari Allah. Itu yang paling sengsara. Kecewa dengan dunia, mohon maaf, meninggalkan Allah. Kecewa dengan manusia, mohon maaf, melanggar syariat Allah. Ada tidak yang begitu? Misal mohon maaf, adik saya, teman saya yang perempuan, karena kecewa dengan manusia, kecewa dengan dunia, mohon maaf, yang awalnya tutup aurat, kemudian buka aurat. Ada tidak? Kecewa dengan dunia, marah dengan dunia, mohon maaf. Dunia tidak menyakitimu, Allah pun tidak menyakitimu. Kamu yang seringkali menyakiti hatimu sendiri. Betul? Maka hati-hati, Ustadz gimana caranya biar iman kita makin mantap itu? Tambahkan ilmunya, khusyukkan ibadahnya. Makanya mabit, duduk di masjid, semalaman, tadi tahajud, nikmat tidak? Jawab, nikmat tidak? Indah tidak? Ada rasa tidak? Mohon maaf teman-teman, momentum seperti ini sulit kita dapatkan. Ya ulangi. Lebih keras. Ulah hiji we cukup eta mah. Sok teman-teman mun ngahajakeun di rumah bangun kayak tadi. Mudah apa susah? Hese kan? Betul? Teman-teman ikhwan datang sholat subuh ke masjid, gampang apa susah? Teman-teman, tapi hari ini dengan izin Allah mudah nggak? Walaupun agak terpaksa.
Karena kalau nggak dipaksakan nggak bisa, betul nggak? Dikuatin, dipaksakan. Maka percayalah teman-teman. Ya percayalah, semua yang awalnya terpaksa nanti jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa, jadi kebiasaan. Dan semua berangkat dari keinginan hati yang paling kuat. Maka ada istilah begini, tolong perhatikan. Ini rumus hidup lagi nih. Kayak di tag lagi ke depan. Apa yang kamu rasakan menentukan apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan menentukan apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan menentukan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan terus menerus menentukan kebiasaan. Apa yang jadi kebiasaan menentukan karakter dalam kehidupan. Apa yang menjadi karaktermu dalam kehidupan menentukan nasibmu dalam kehidupan. Jangan minta diulangi deh. Rada poho age bet seeutik. Sok ulangi. Apa yang kita rasakan menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan menentukan apa? Karakter dalam kehidupan. Apa yang jadi karakter menentukan apa? Nasib dalam kehidupan. Yang bisa ke depan. Laki-laki dulu. Udah kamu mah. Sok, Ustad sini Ustad. Cobain Ustad. Punten, jangan sampai salah tadi ya. Sok, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh Kang ulah niron Kang da. Nyata sendiri. Sok, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Enggak akan dikejar kereta, enggak tenang. Enggak ada. Oh, di situ. Jadi mau dibaca, sok tuh baca tenang naon, mau bayar 20.000 lah. Sok baca ulah. Engke yang mau hafal ya apa sok. Apa yang kamu rasakan apa yang kamu pikirkan akan menentukan apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan menentukan apa yang kamu lakukan. Oke. Apa yang kamu lakukan menentukan apa yang menjadi kebiasaan. Oke. Apa yang menjadi kebiasaan akan menentukan karakter kehidupan. Oke. Apa yang menjadi karakter kehidupan akan menentukan nasibmu dalam kehidupan. Betul? Tapi ada maca iya mah. Jadi cekap sekian Kang. Nuhun insyaallah. Ada lagi yang mau nyoba lagi? Lebih lantang. Sok sini Kang. Kadi ya Kang. Sini. Alhamdulillah. Kemana? Tiba-tiba sujud deh. Luas. Sok Kang. Bismillah Kang. Tenang Kang. Boleh grogi gitu Kang. Biasa aja dah. Iya mah. Heureuy ieu mah sok. Ya. Boleh atuh sok sekarang. Bismillah. Bismillah. Yuk. Apa yang kamu rasakan akan menentukan apa yang kamu pikirkan. Wah, ini kita. Ya, terus. Apa yang kamu pikirkan akan menentukan apa yang kamu akan ucapkan. Masya Allah. Dan apa yang kamu ucapkan akan menentukan apa yang akan Anda lakukan. Lakukan, oke. Kia, gitu ya, oke. Kia. Oke, terus. Apa yang Anda lakukan akan menentukan karakter yang. Salah. Apa yang ulangnya boleh? Boleh ulang. Tenang. Juga nggak zolim sama orang ya. Tenang. Masa etik, aduh. Salah seetik cenah. Dah age paham. Sok. Terus. Apa yang kamu ulang dari awal udah? Lila Kang, geus jam genep ya teh. Yuk. Apa yang kamu rasakan akan menentukan apa yang kamu pikirkan. Oke. Apa yang kamu pikirkan akan menentukan apa yang kamu akan ucapkan. Oke. Apa yang kamu ucapkan akan menentukan apa yang jadi kebiasaan. Hiji deui, salah deui jeung si eta bergabung tah. Nu tadi lupa belit. Ayo. Bismillah. Udah sampai salah tuh Kang. Ayo. Apa yang kamu rasakan akan menentukan apa yang kamu pikirkan. Oke. Apa yang kamu pikirkan akan menentukan apa yang kamu ucapkan. Oke. Apa yang kamu ucapkan
akan menentukan apa yang kamu lakukan. Oke. Apa yang akan kamu lakukan akan menentukan kebiasaan yang Oke. baik. Apa yang jadi kebiasaan yang baik akan menentukan akhlak yang baik. Jadi kemana-mana ya teh. Gis ulah syari ka tukang. Nih, bismillah. Hilapnya wajar ada manusia ya, ada salahnya. Ahwat kayaknya dari Ahwat jawaban terbaikku biasanya. Ada yang mau nyobain? Sok. Yang Ahwat yang pakai kacamata boleh tuh. Yang kacamata yang ini itu. Mirip itu ya itu. Mirip itu Ria Ricis itu tuh ya, ada. Ayo. Sok, bismillah. Teteh, semangat teh. Jangan niron atuh teh. Nanti disatuin nama yang si A ini niron. Ayo, bismillah teh. Semangat teh, kamu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu rasakan menentukan apa yang kamu pikirkan. Oke. Apa yang kamu pikirkan menentukan apa yang kamu ucapkan. Oke. Apa yang kamu ucapkan menentukan apa yang kamu lakukan. Betul. Apa yang kamu lakukan secara terus-menerus menentukan kebiasaan. Oke. Apa yang menjadi kebiasaan menentukan karakter kehidupan. Jangan sedih gitu tuh. Biasa aja. Tenang. Apa yang jadi kebiasaan menentukan karakter dalam kehidupan. Apa yang menjadi karakter kehidupan menentukan nasib kehidupan. Masya Allah. Betul? Alhamdulillah. Ini mah rada panjangnya. 2 lembar lah dari Ahilman mah ya buat yang si teteh di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa? Lumayan kan? Jelas tidak? Berarti apa yang dirasakan di hati itu penting atau tidak? Nah, hati yang diisi dengan iman beda. Akan ketemu hati yang penuh dengan kebaikan itu. Maka nanti teman-teman, orang beriman tuh lebih tangguh, lebih tab dalam hidup. Karena hidup manusia itu hanya akan ketemu 4 hal. Oke. Berapa? Jadi manusia itu dalam hidup hanya akan ketemu berapa? 4 hal. 1. Setiap manusia itu diberi nikmat. Pertanyaannya syukur atau tidak? Kudu dijawab, iya mah ada yang merenung gitu. Kudu dijawab. 1. Manusia diberi apa? Nikmat. Pertanyaannya syukur atau tidak? Tekudu dijawab. Ya kudu dijelaskan iya teh. 2. Setiap manusia pasti diberi ujian. Pertanyaannya sabar atau tidak? Ngahiji jeung si eta tadi dinya ngumpul kabeh. 3. Setiap manusia itu pasti diberi takdir. Pertanyaannya ridho atau tidak? Kudu dijawab. Yang keempat, setiap manusia itu pasti ingin beramal. Pertanyaannya ikhlas atau tidak? Iya mah di dia tah ngumpul di belakang ya. Yang bisa ngulang siapa? Maju ke depan. Sok, sini. Jangan nyontek Kang, jangan. Sok, bismillah. Ada berapa? 4. Bismillah Kang, sok. Punten. 4 hal yang pasti ditemui oleh manusia dalam hidup. Bismillah, yuk. Oke, yang pertama setiap manusia itu pasti diberi nikmat. Oke. Pertanyaannya itu syukur apa enggak? Oke. Nah, asa enggak ada enggak ya? Gen Z banget eta enggak cenah. Tidak. Ayah, syukur atau tidak? Ulangi dari awal. Oke. Bismillah. Setiap manusia itu pasti diberi nikmat. Oke. Pertanyaannya syukur atau tidak? Oke. Terus setiap manusia itu pasti diberikan cobaan atau bukan? Seberat apa sih masalah Anda, Kang? Coba ulangi, tenang. Setiap manusia yang kedua diberi apa? Pasti ingin beramal ya, yang terakhir. Itu asa kemana-mana jawaban teh. Tiditu ka dieu. Coba dari awal Kang.
Tenang Kang, tenang Kang. Tenang, tidak segala gitu Kang, tenang. Oke. Setiap manusia pasti diberikan ujian. Kang, nuhun atas nuhun. Cekap. Takut bisa pingsan di dia ya. Ada yang mau ngulang lagi? Ikhwan dulu. Nah, ke dia Kang. Alhamdulillah. Tah, iya. Ya, sok. Ya. Manusia itu diberi tiba-tiba sila. Kayak itu Kang hadap nak ulah ka ada age sieun dia tetap mah anda teh. Coba ulangi. manusia itu yang pertama mau diberi nikmat, dia bersyukur atau tidak? Nah, coba Kang. Aduh Kang. Coba bismillah nih. Yuk, bismillah Kang. 4 hal, tenang dari aba-abanya ya, biar jelas. 4 hal yang pasti ditemui oleh manusia dalam hidup. 1. Yang pertama itu nikmat. Dia bersyukur atau tidak? Yang pertama nikmat. Dia syukur atau tidak? Coba Kang, dari awal Kang kata-katanya Kang, setiap manusia coba. Setiap manusia itu yang pertama diberi nikmat. Oke. Dia bersyukur atau tidak? Oke. Yang kedua, manusia itu diberi ujian. Ujian. Dia nerima atau tidak? Dia sabar atau tidak, Kang? Cekap Kang, cekap. Ayo kayaknya ahwat lagi nih yang menyempurnakan pada akhirnya mah. Akang dulu yang merah yang geus teu kuat ya. Abi ya tadi ya. Sok cobian Akang. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Kasep Akang udah nikah belum? Belum, alhamdulillah. Bisi anggeus. Wajahnya mirip ini. Yang Etalah ayah pokoknya mah. Lupa mau nyebutin siapa. Sok. Yang pertama, setiap manusia pasti diberi nikmat. Oke. Pertanyaannya tunggu. Pertanyaan syukur atau tidak? Apa? Pertanyaannya syukur atau tidak? Syukur atau tidak? Sok, tenang. Yang kedua, setiap manusia diberi ujian. Pertanyaannya dia sabar atau tidak? Oke. Yang ketiga, setiap manusia ingin beramal. Setiap manusia diberi takdir. Pertanyaannya ridho atau tidak? Oke. Yang keempat, setiap manusia ingin beramal, pasti ingin beramal. Pertanyaannya dia ikhlas atau tidak? Ulangi. Bismillah. Yang pertama, setiap manusia diberi nikmat, pasti diberi nikmat. Pertanyaannya dia bersyukur atau tidak? Kok kayaknya berat banget hidup Anda tuh. Gitu. Yang kedua, setiap manusia pasti diberi ujian. Pertanyaannya sabar atau tidak? Oke. Yang ketiga, setiap manusia diberi takdir. Oke. Pertanyaannya dia ridho atau tidak? Ridho tidak, oke. Yang keempat, setiap manusia setiap manusia pasti ingin beramal. Oke. Pertanyaannya dia ikhlas atau tidak? Masya Allah, betul? Alhamdulillah, kita kasih aja ya. Lembarnya banyak aja lah ini mah. Alhamdulillah. Kang, nuhun Kang. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Mikna tuh Kang lah di bawah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Jelas atau tidak? Berarti kalau orang imannya mantap, dikasih nikmat pasti syukur, dikasih ujian pasti, ketika ada takdir pasti, ketika beramal pasti. Jadi kalau teman-teman nanya, kenapa saya kurang bahagia, kurang iman? Kenapa saya kurang iman? 4 jawabannya tadi itu. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika ada takdir kurang ridho, ketika beramal kurang ikhlas. Kalau dikumpulin kurang ajar ya. Berarti Ustadz, kita butuh ngecas itu. Pertanyaannya,
gimana caranya syukur, gimana caranya sabar, gimana caranya ridho, gimana caranya ikhlas. Itulah yang Ahilman bahas setiap kajian dimanapun. Betul gak? Kalau teman-teman nyimak kajian AA dimanapun, pasti pembahasannya gak jauh-jauh dari itu. Dikasih nikmat, gimana caranya syukur, dikasih ujian, gimana caranya sabar, ketika ada takdir gimana caranya ridho, ketika beramal gimana caranya ikhlas. Kalau teman-teman mau ikut kajian yang sifatnya dasar-dasar gitu ya, ketemu di kajian teman hijrah. Kalau teman-teman mau yang lebih advance, naik sedikit, dipandu dengan videotronnya, ada sesi tanya jawabnya, ada curhatnya, ikut menata hati. Semua dibahas di situ. Gimana caranya biar kita punya hati yang lebih baik, yang diisi dengan iman, yang sampai nanti kita kembali kepada Allah, kita berharap dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai kita kembali, duhai hambaku yang berjiwa tenang, kembalilah kepadaku sampai engkau kembali ke surgaku yang aku siapkan untukmu. Mudah-mudahan tanggal 4 Agustus hari Ahad di Puri Begawan, yang belum daftar menata hati, sok bismillah niatin, tekadin pengen ikut. Karena di situ kita bisa belajar lebih banyak untuk mempelajari hati kita. Ya, pagi kalau nggak salah temanya saat hidup terasa berat, dan siang temanya cara menyembuhkan luka hati. Mudah-mudahan kita bisa lebih tegar dalam hidup. Pulang dari sini jangan galau-galau lagi. Sepakat? Setuju? Hidup ini nggak lama, sebentar teman-teman. Tatap dengan semua kebaikan-kebaikannya. Setuju? Fokus dengan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Seneng nggak acara mabit seperti ini? Kalau kita bikin tiap bulan, mau tidak? Mau ngajak teman yang lain tidak? Janji? Siap? Kenapa suka bilang harus ajak yang lain biar dapat pahalanya? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada seseorang, maka dia mendapatkan pahala yang sama ketika orang berbuat baik karena kebaikan kita. Setuju? Acung, siapa yang hari ini berangkat sama temannya? Siapa yang hari ini berangkat ngajak temennya yang awalnya gak pernah kesini? Oke. Jawab, siapa yang baru pertama kali ikutan mabit seperti ini? Masya Allah. Senang? Bahagia? Mau ikutan lagi? Mau datang lagi? Janji? Sok, yang belum follow teman hijrah, follow @temanhijrah_. Sudah follow? Yang belum follow AA, follow. Apa akunnya? Ahilman Fauzi. Cari yang ada apanya? Centang birunya ya. Ya, follow, ikutin, belajarin. Insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman kembali dari sini, salam buat keluarganya semua. Salam buat ayah ibunya, jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik. Kalau belum bisa menyenangkan orang tua kita, please minimal jangan menyakitinya. Satu kali kalian menyakiti hati orang tua, maka satu kali itu juga akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidup teman-teman. Setelah ini ada sarapan yang kami siapkan. Nanti sarapan bersama, nanti sarapan bareng teman-teman. Nanti hati-hati di jalan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di acara-acara selanjutnya, insya Allah. Terakhir, angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu, seperti biasa, ada amal yang mengundang doanya malaikat, yakni sedekah di pagi hari. Mau atau tidak? Sedekah di pagi hari itu mengundang doa dari malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Itu doanya siapa? Malaikat. Mudah-mudahan yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya. Yang berinfak Allah ganti dengan balasan terbaiknya. Ya Nabi salam
alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lagi semuanya, ya Nabi, salam ya Rasul, salam salam ya Habib, alaika, salawat alaika, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih keras, subhan, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Lebih keras suaranya, subhan walham wala wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Setelah kita qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim, kemudian kita sedekah, kemudian kita berdoa, hakul yakin ini doa yang mustajab. Allah kabulkan doa-doa kita. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tundukkan kepala, tutup kedua mata. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes mengabulkan doa kita. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha pemilik takdir, yang maha menggenggam takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti atas kehendak-Mu. Semua yang terjadi pasti atas izin-Mu. Ya Allah, terima kasih. Malam ini Engkau izinkan kami hadir di masjid ini. Ya Allah, terima kasih. Malam ini Engkau izinkan kami mabit i'tikaf di masjid ini. Ya Allah, terima kasih.
malam ini Engkau izinkan kami sholat tahajud di masjid ini. Padahal Engkau tahu siapa diri kami. Padahal Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Padahal Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Padahal Engkau tahu siapa kami. Tapi Engkau izinkan kami hadir di masjid sampai subuh, sampai pagi hari ini. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini, kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari masjid ini, kecuali kami yang banyak salah, Engkau maafkan kesalahan kami. Istighfar. Ya Allah, jangan Kau akhirkan acara kami hari ini, kecuali kami yang banyak dosa, Engkau bersihkan dosa-dosa kami. Istighfar. Ya Allah, ampuni dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat, sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Teman-teman, ingat dosa. Ingat dosa kita. Istighfar. Kita mulai lihat tubuh kita. Mata, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Istighfar. Ya Allah, ampuni mata kami jika jarang baca Al-Quran. Istighfar. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat tontonan yang haram. Istighfar. Manusia tidak ada yang melihat, tapi Allah lihat. Ya Allah, ampuni kami yang sering maksiat di tengah kesendirian. Istighfar. Lisan, ya Allah, ampuni lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, sering menghina merendahkan orang lain, fitnah, gibah, sumpah serapah. Istighfar. Tangan, ampuni ya Allah tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami. Istighfar. Perut, ya Allah, ampuni perut kami jika kami pernah mabuk minuman keras. Istighfar. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami di sini ada yang pernah berzina. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kaki kami jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Kami tahu itu dosa ya Allah. Tahu, tapi kami sering melangkah ke tempat maksiat. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apalagi dosa kita kepada orang tua kita. Istighfar.
Teman-teman, dosa kita kepada orang tua sangat banyak. Ibu, hadirkan wajah ibu. Lihat wajah ibu. Bayangkan, dekatkan. Lihat, ibu, mama. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati ibu. Ya Allah, maafkan kami jika pernah melawan ibu, sering mengecewakan ibu. Istighfar. Ayah, bapak, lihat wajahnya. Lihat wajah ayah. Dekatkan wajah ayah. Sebut namanya, lihat. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bertengkar dengan ayah kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah, ya Allah, untuk ibu ayah kami yang bernama, sebut nama ibu, sebut ibu kami yang bernama, sebut ayah kami yang bernama, sebut namanya. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari-hari tuanya. Ya Allah, ya Allah, luaskan rezeki kami agar kami membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, luaskan rezeki kami agar kami bisa menghaji umrohkan orang tua kami. Ya Allah, luaskan rezeki kami agar kami bisa menyenangkan orang tua kami. Kami ingin memberi rumah yang lebih baik untuk orang tua kami, punya kendaraan agar orang tua kami tidak sulit pergi kemana-kemana. Ya Allah, ya Allah, luaskan rezeki kami agar setiap waktu kami membuat senyuman di wajah orang tua kami. Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka. Ya Allah, ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman surgamu. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo dibaca. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman, silakan sekarang berdoa sesuai dengan masalahnya masing-masing, dengan hajatnya masing-masing. Ayo nangis sama Allah, bilang, ya Allah, kalau mau nangis, nangis. Seberat apapun ujian kita, bilang sama Allah, ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup kami. Engkau tahu sulitnya keadaan kami. Ya Allah,
Tolong kami ya Allah. Tolong kami. Yang sedang susah, sedang sulit, sedang sempit, sedang sakit, ayo bilang sama Allah, bilang. Allah dengarkan doa kami. Allah, lihat kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami harus meminta ya Allah? Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami harus bercerita ya Allah? Ya Allah, siapapun di antara kami jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluar ya Allah. Tunjukkan. Ya Allah, tidak ada yang sulit denganmu ya Allah. Tolong kami ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sulit, sempit, buka jalannya ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Sembuh ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk memaafkan ya Allah, untuk mengikhlaskan ya Allah. Ya Allah, jika ada yang punya hajat di antara kami, segerakan mudahkan hajatnya ya Allah. Yang belum bekerja, berikan pekerjaan yang halal, thayyib, baik ya Allah. Yang belum punya pasangan, hadirkan pasangan yang baik ya Allah. Pasangan yang tidak menyakiti lagi. Pasangan yang membuat kami semakin dekat denganmu ya. Ya Allah, lapangkan hati ini. Allah, Engkau Maha Pemurah, sayangi kami ya Allah. Ya Allah, seperti ini teman hijrah kami semua ya Allah, seperti ini. Seperti ini kami bertemu di dunia, seperti ini nanti kami berkumpul di surga ya Allah. Ayo sekarang pegang tangan kiri kanan sahabat kita, pegang, genggam tangannya. Janji di padang mahsyar kita ketemu lagi seperti ini. Sallallahu ala Muhammad, lebih keras. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala. Ya Allah. Sallallahu alaihi. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, masukkan kami semua ke dalam surga ya Allah. Terimalah amal kami dari malam sampai dini hari pagi hari ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal